kitab suci dan tafsirnya ganti posisi. Kitab suci dan tafsirnya ganti posisi. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila, ya, saling toleransi, saling menghargai, ya. Semua agama di dunia ini menurut Google ada 4.300 agama. Ya. Semua agama ini punya kitab utama yang diklaim sebagai kitab sucinya. Menurut dia kitab suci, gitu. Semua agama punya klaim, gitu, kitab utama atau kitab suci dan kitab tambahan atau tafsirnya. Nah, kebanyakan ganti posisi. Yang tafsir malah dijalankan luar biasa, yang kitab utama malah ditinggalkan. Saya berbicara kekristenan dulu. Ya. Di Kristen itu, yang ngaku Kristen ada 2 golongan. Menurut Alkitab hanya ada 2 golongan, yaitu golongan sekte atau sesat atau bidat atau sangat benar-benar sesat, Nasrani. Ada ayatnya, Kisah 24 ayat 5 yang dimotori oleh Protestan dan Katolik, ya toh. Di situ menyembah Allah itu 3, segitiga, 3 tunggal, berbiji 3 pribadi dalam 1. Pertanyaannya, itu ada di dalam Alkitab enggak? Enggak ada. Adanya di mana? Ada di teologi, Pak HTD. Teologi ada, Deuterokanonika ada. Loh, kitab utamanya kan kitab Alkitab. Ya, tapi di kitab tafsirnya ada yang namanya teologi. Lalu yang dijalankan malah tafsirnya, coba. Allah itu berbiji 3 biji, 3 pribadi, 3 hakikat, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, yang tafsir, yang kitab tambahan, yang tafsir malah tukar posisi dengan yang utama. Itu Nasrani sesat, Nasrani bidat, malah disebut Nasrani biadab, ya toh. Bidat, sesat, biadab, benar-benar sesat. Perhatikan baik-baik Kisah 24 ayat 5. Di situ tertulis kata sampar, mematikan, ajarannya sampar. Kemudian ada menentang orang beradab, kan berarti biadab. Terus ada kata-kata sekte. Sekte itu sesat, gitu. Lalu sesat, ya, Matius 22 ayat 29 itu sama saja dengan Titus 3 ayat 10, ya. Bidat, ya. Bidat itu juga ngeyeler, ngototer, benar-benar sesat. Makanya Nasrani Allah berbiji 3, Allah 3 biji, segitiga, rupa-rupa warnanya, Tritunggal. Itu orangnya ngototer, ngeyeler. Dia memakai kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tambahan, bukan Alkitab. Di Alkitab tidak ada Tritunggal, tidak ada Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada Allah itu segitiga atau 3 hakikat, nggak ada. Jadi Allah itu esa, 1, roh, punya nama, Yesus Kristus. Itu ada di Alkitab. Alkitab utamanya ditukar dengan tafsir. Itu di Nasrani. Sekarang Yahudi. Yang kedua, saya ngambil contoh Yahudi. Yahudi itu, ya, Alkitabnya adalah Tanak atau Alkitab Perjanjian Lama. Karena Yahudi ini sudah selesai, sudah finish, sudah tidak ada lagi agama Yahudi, maka Tanak otomatis menjadi Kristen, miliknya Kristen. Jadi Perjanjian Lama berlanjut Perjanjian Baru. Orang Yahudi asli yang mengimani Perjanjian Lama berlanjut jadi orang Kristen. Contohnya 12 murid, 70 murid, dan lain sebagainya. Versi KW-nya yang sekarang berkeliaran itu, yang jumlahnya mayoritas, Allahnya juga tidak esa, dia sebut Elohim. Lalu dia ganti pakai Adonai, lalu muncullah Hasim, muncullah Yehova. Itu Allah yang jamak, ya. Kitab utamanya, Tanak Perjanjian Lamanya
ditukar dengan tafsirnya yaitu Talmud. Persis sama dengan Tritunggal segitiga. Kitab aslinya Alkitab ya PL dan PB ditukar pakai dengan yang namanya teologi deuterokanonika. Yahudi asli Tanak diganti pakai Talmud, makanya muncul Wanes Hashim, muncul Bapa Yahweh, muncul Bapa Elohim, muncul Yehova, Judaism, ya toh, Yesus only, Mesianik itu semua Yahudi itu. Yahudi palsu, jemaah iblis. Jadi saya sudah membahas Nasrani dan Yahudi. Sekarang di luar Kristen. Ya. Di luar Kristen juga sama. Dia mengakui punya kitab utama dan punya kitab tafsirnya. Anehnya yang sering dijalankan dibela mati-matian itu kitab utamanya. Kitab tafsirnya. Contoh, ya. Ini di luar Kristen ya. Kalian itu kalau berdoa, menyembah atau bahasa lainnya sembahyang 2 kali apa 5 kali? 5 kali Pak. Dasarnya ada di mana? Di kitab utama atau kitab tambahan? Tambahan Pak. Nah, puasa ada di kitab utama apa tambahan? Tambahan Pak. Halal haram ada di kitab utama apa di kitab tambahan? Tambahan Pak. Nah, jangan bicara termasuk jilbab, termasuk segala macam. Kitab-kitab tambahan tertukar, posisinya bertukar dengan kitab utama. Ya. Jadi Yahudi juga begitu, Nasrani juga begitu, di luar kekristenan juga begitu. Yang Anda jalankan sekarang ini justru bukan di kitab utama. Ya, tukar posisi dengan kitab-kitab tafsir, sering disebut tafsir, sering apapun. Ayo. Kecuali Kristen. Kristen itu ciamik, hanya pakai Alkitab tok. Kristen itu menolak teologi. Kristen itu menolak deuterokanonika. Kristen itu menolak patung-patung. Kristen itu menolak Allah 3 biji berbiji 3. Kristen itu menolak Allah segitiga. Kristen itu menolak Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai Allah. Ya. Apalagi? Ya, Kristen juga menolak di surga ada Allah berduaan, ada 2 tahta. Jadi Kristen itu Allahnya satu, Roh Maha Hadir, punya nama Yesus. Enggak ada yang bisa ngelawan. Kristen ada kitab lain selain Alkitab? Enggak ada. Dulu saya ikut teologi satu lemari plus 2 laci tak bakar. Sampah bagi HTD, teologi itu sampah, udah tak bakar semua. Pakai Alkitab doang, yes, karena Alkitab itu ayat menguatkan ayat. Anda nggak perlu bingung, gitu. Kembali ke kitab utama. Ya. Oke, ini secara umum. Siapa nama Allahmu? Di luar kekristenan juga bingung, gitu. Tapi tiap hari ngolok-olok orang Kristen. Orang Kristen itu 2000 tahun Allahnya belum clear. Ya enggak clear itu Allahmu, tak kasih tahu. Orang Kristen Allahnya clear, Yesus Kristus. Kalau orang Nasrani belum clear. Yang belum clear itu Nasrani. Ya. Mukalab tak kasih tahu, Nasrani belum clear. Kalau Kristen clear, Allahmu belum clear. Ayo, aku mau nanya, siapa nama Allahmu? Tuhan itu nama Allah. Alah, bingung. Tak kasih tahu ya, Allahmu itu namanya Isa Al-Masih. Tak kasih tahu. Ya. Silahkan dilacak pakai Alkitab bahasa Arab yang diinisiasi oleh Khadijah. Nah, tanya Khadijah lu, siapa Allahnya? Allahnya Khadijah, Isa Al-Masih. Ya. Ya. Tidak mungkin Allahnya orang Kristen belum clear. Allahmu yang belum clear. Ditanya nama Allah aja nggak ngerti kok. Allah ada di mana yo? Di surga Pak. Kalau Allahmu di surga, kenapa kamu hadapnya ke sana? Mestinya hadap surga. Kalau Allahmu di surga, ya. Allahmu bisa dibuktikan nggak? Bisa Pak. Kalau bisa dibuktikan,
maaf nih, suruh jadi manusia. Anda mengolok-olok Allah menjadi manusia. Justru Allah jadi manusia itu bukti bahwa Yesus berkata, aku yang ada sudah ada dan akan datang. Jadi Yesus itu ada dari dulu sampai selama-lamanya. Makanya bisa jadi manusia untuk membuktikan bahwa dia ada. Ya. Padahal Yesus jadi manusia diolok-olok melulu. Betul, itu bukti bahwa Allah itu ada. Kalau Allahmu ada, coba suruh jadi manusia. Loh, kan begitu ya toh? Nggak bisa Pak, makanya kamu olok-olok. Yesus yang jadi manusia, Allah jadi manusia, kamu olok-olok. Karena tidak nyampe pikiranmu. Ya, seperti itu ya. Semua agama, ada 4.300 agama di dunia ini, tertukar ya toh. Kitab tafsir tertukar mendominasi dengan dibanding kitab utama. Jadi kitab tafsir kitab tafsir tertukar mendominasi kitab utama. Yang paling simpel 2 kali apa 5 kali sehari? 5 Pak. Ada di kitab utama enggak? Enggak ada Pak. Nah, ya seperti itu. Ya, Allah berbiji 3 ada di kitab utama Alkitab enggak? Enggak ada Pak. Tapi ada di tafsir Pak. Yaitu tafsirmu. Makanya kecuali Kristen. Kalau Kristen itu mengimani Alkitab the only one scripture. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Tak terbantahkan. Makin kamu obok-obok, makin ciamik Alkitab itu. Tahan diobok-obok. Ya. Makanya yang tukang obok-obok Alkitab nggak berani sama HTD. Nggak ada yang berani. Yang tukang mengolok-olok Yesus nggak ada yang berani sama HTD. Yang bilang Allahnya orang Kristen belum clear. Justru Allahmu yang nggak clear. Tak tanya Allahmu siapa namanya aja kamu nggak ngerti kok. Ya, ditanya nama dijawab gelar. Maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha agung. Aku nanya nama Allahmu siapa? Bukankah di dalam ayat-ayatmu tinggikan, muliakan asma nama Allah? Nama Allah itu ditinggikan siapa? Isa Al-Masih. Tak kasih tahu nama Allahmu itu Isa Al-Masih, tak kasih tahu. Ya. Soal gelar sama kita. Semua gelar yang kalian sebut itu ada di Alkitab lebih dulu. Ribuan tahun lebih dulu ada di Alkitab. Maha Agung, Maha Kuasa, Azza, Jalla, Ta'ala, Subhanahu, Akbar, Ahad, Qadir. Ada semua di Alkitab. Alkitab bahasa Arab. Ya, demikian pula orang Yahudi, gitu. Yahudi yang menyimpang-nyimpangkan, yang tafsir, ya toh, tertukar lalu mendominasi, tertukar dengan yang asli. Talmud mendominasi dari Tanak, makanya ada Yehova, saksi Yehova, ada Wanes, Hasim, itu Yahudi jemaah iblis itu. Siapa yang di sini Wanes? Datang ke HTD. Ayat Alkitab menunjukkan bahwa Wahyu 3 ayat 9, kamu harus tersungkur di bawah kakinya orang Kristen. Saya orang Kristen, kalian Wanes Hasim, kalian Bapak Elohim, kalian Bapak Yahweh, kamu harus tersungkur di bawah kakinya orang Kristen. Tertulis di Alkitab. Makanya tidak ada yang berani, ya toh, Yahweh, Wanes, apalagi Mesianik, nggak ada yang berani sama Kristen. Kristen sejati, udah tertulis di Alkitab. Yahudi palsu jemaah iblis akan tersungkur di bawah kakinya orang Kristen yang memegang firman dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Wanes, Husham, Hashim, gitu, kayak orang bersin aja. Sini tersungkur di bawah kakinya HTD. Kan begitu ya. Ya. Kitab-kitab tafsir bertukar tempat dengan kitab utama lalu mendominasi. Itu semua terjadi di agama-agama dunia. 4.300 agama. Kecuali Kristen. Kristen itu saya ngada lawan ciamik. Udah Allah itu satu, Yesus. Ya. Bingung Pak, sudah tahu. Pikiranmu tidak nyampe. Bukan ayatnya yang salah, bukan Alkitabnya yang salah. Pikiranmu tidak nyampe. Sebab kamu terkena dengan ranjau 2 Korintus 3 ayat 14. Tumpul pikiranmu dan kamu tidak dibuka pikiran mengerti kitab suci. Meskipun gelarmu doktor teologi.
Nggak akan bisa kamu paham Alkitab. Alkitab itu produk dari Yesus Allah, ya. Ditulis dalam 3 cara. Yang pertama ilham, yang kedua adalah wahyu, yang ketiga dikuasai roh. Jadi Alkitab itu bukan dari surga nguing gedebuk jadi kitab, enggak kayak gitu. Atau memakai malaikat gitu, malaikat berdosa 2 Petrus 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa ada malaikat berdosa di gua gelap lalu dia berfirman atau lalu nyodorin kitab, nih tulis, atau ini di-approve tanda tangan nih, enggak kayak begitu. Alkitab ditulis dengan 3 cara. Ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Ngerti nggak apanya ilham? Ini bukan ilham Samsudin, bukan. Apa bedanya ilham, wahyu, sama dikuasai roh? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti aja kok keluar-keluar. Duduk manis kalau suhu lagi ngasih pengajaran. Ya. Ini terjadi di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Yang Anda bela-bela, yang Anda lakukan semua itu nggak taunya itu kitab tambahan, kitab tafsir yang menggeser kitab utama, lalu mendominasi. Di kekristenan ada yang disebut dengan Nasrani. Nasrani sesat, sekte, biadab, benar-benar sesat, bidat. Ada ayatnya semua yang saya omongi, bukan kasar. Ya, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal, penyembah Bapak Iblis, itulah Nasrani. Bukan Kristen, bukan. Allahnya nggak clear 2000 tahun, itu dia. Ya. Tapi kalau Kristen Allahnya clear. Makanya nggak ada yang berani ngomong Kristen Allahnya belum clear. Nggak ada yang berani ngomong ke HTD. Langsung tak kick balik, Allahmu yang belum clear. Kalau Allahnya orang Kristen sudah clear, ya. Esa artinya satu. Artinya Esa satu, Roh Maha Hadir, punya nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus Kristo, Yesus Jidu, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus, ya, Isa Al-Masih. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat mencaci maki itu dosa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad, Allah yang Esa, Warabani, dan Tuhan itu Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ada ayatnya semua, ya. Yudas 1 ayat 25, Titus 2 ayat 13. Ya, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.